ketemu nanti. Di akhirat. Di akhirat nanti saya akan tagih apa yang telah dilakukan kepada saudara kami hari ini. Ya, saya rela berjuang. Kalau hanya jemaah saya dicopot, silakan. Sudah beberapa hari atau beberapa minggu anak saya itu bercerita setiap mau tidur bilang, papa, Pak Guru ini ya sayang sekali saya. Kaget saya sebagai orang tua, sayang seperti apa nak? Ya suka kasih saya uang. Tapi yang sendiri, iya hanya sendiri saya saja kasih uang. Nah, makanya dia itu merasa risih, selalu dipegang, dipeluk. Nah, beda lah layaknya kalau seorang guru menyayangi muridnya. Terlalu berlebihan, bagi saya ini terlalu berlebihan. Kalau mau nyatakan bahwa Mansur itu orang baik, saya bisa buktikan bahwa Mansur itu adalah orang sakit. Ada WA Mansur terhadap anak ketika dia masih mengajar di MUAS. Dia WA seorang anak itu pakai cadar dan itu disuruh buka cadarnya. Waktu di depan persidangan perkara pidana juga sudah terungkap ini. Di persidangan perkara itu terungkap lagi tentang chat ini. Chat ini merupakan satu bukti juga terhadap perkara ini. Ketika nanti perkara ini sudah inkrah, harus dia bertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saya minta supaya orang ini dipecat. Jadi kalau kita membaca putusan itu clear bahwa di putusan itu hakim menjatuhkan hukuman kepada Pak Mansur ini cuma berdasarkan keterangan saksi korban, ya. Jadi semua keterangan saksi korban itulah yang diambil menjadi pertimbangan putusan. Tidak ada keterangan saksi lain, termasuk yang saksi yang dua katanya yang dari MUAS itu, ya. Walaupun mereka dihadirkan di persidangan tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim. Karena apa? Keterangannya itu testimoni di audio dan tidak ada relevansinya. Yang anak satu mengatakan bahwa dia cuma mendengar dari temannya, dia dilecehkan katanya. Berarti mendengar dari orang lain, bukan dia yang alami sendiri. Terus ada yang satu mengatakan bahwa dia cuma ditarik jilbabnya. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Mansur di persidangan bahwa dia cuma menyebutkan anak tersebut tertarik jilbabnya. Di putusan ini kan disayangkan bahwa dia hakim tidak mempertimbangkan keterangan daripada saksi yang disumpah. Siapa saksi yang disumpah? Itu namanya Lamurani, guru SD di SD 2. Itu bisa dibaca di putusan itu, ada keterangannya di dia menyatakan bahwa dia melihat pada saat itu Pak Mansur cuma memegang kepala anak itu untuk memastikan apakah dia demam atau tidak. Terkait dengan bukti chat katanya atau rekaman, itu dia tidak dipertimbangkan hakim karena bukti itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Bukti ilegal itu tidak bisa sembarang, Pak. Dia sepertinya memang tidak mengetahui fakta persidangannya karena memang dia tidak pernah hadir di persidangan, karena sidang ini tertutup untuk umum. Dia juga mungkin belum membaca salinan putusannya. Salinan putusan itu ada 52 halaman. Saya duga memang dia belum baca. Jadi apa yang dia sampaikan itu bukan menjadi fakta persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Nabi Allah. Teman-teman sekalian, jagat raya kita dihebohkan oleh putusan dari hakim, ya, tentang seorang guru yang kabarnya itu beliau ini memegang jidat siswanya, ya, ketika itu memegang jidat siswanya yang siswanya ini ternyata sakit. Itu kan normal ketika kita melihat misalnya kondisi siswa kita, ya. Saya sendiri guru, ketika saya mengajar di sekolah, kemudian saya melihat melihat murid-murid, siswa-siswa itu mungkin ada salah satu siswa yang kurang enak badan, lagi sakit. Tentu kita bertanya, kenapa si A
si fulan kamu kenapa? Kok lemas, kok lesu? Nah kemudian dia menjawab, saya sakit pak. Untuk memastikan dia sakit atau tidaknya, sebetulnya normal-normal saja seorang guru itu memeriksa, memegang jidatnya misalnya. Oh iya benar. Nah sekarang kamu silakan ke UKS misalnya kan. Nah di situ unit untuk pertolongan pertama kepada siswa yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, sakit, sehingga bisa diberi obat di sana di UKS itu ya. Atau mungkin kalau tidak tertolong lagi bisa dengan izin pulang. Kan seperti itu normal sebetulnya. Nah ternyata ya seperti cuplikan pada awal video tadi, kita lihat bagaimana putusan hakim, divonislah guru tersebut karena dianggap pelecehan ya, pelecehan terhadap siswa, dan divonislah 5 tahun penjara. Nauzubillah dzalik ya. Ini yang kita khawatirkan untuk menjadi seorang guru itu kadang-kadang ini serba salah kita. Kita misalnya mendidik anak terlalu keras, mendidik anak, kita kena undang-undang juga ya, perlindungan anak. Kita misalnya terlalu membiarkan kepada anak-anak, kita diprotes orang tua. Kok anak saya nggak dapat apa-apa ini? Hah? Guru hanya makan gaji buta nih. Ya. Jadi serba salah. Sebagai seorang guru itu serba salah. Harus bagaimana kita membuat anak didik kita itu, harus bagaimana, coba kita pikirkan. Itu yang bingung untuk kita lakukan. Mungkin sama halnya dengan guru tersebut. Ya. Nah, ini ada pernyataan keras dari salah satu perwakilan guru di sekolah tersebut ya, yang menyatakan dengan penuh kekesalan dan kesedihan terhadap putusan itu. Ya. Mari sama-sama kita saksikan ini videonya. Ya, hanya berdasarkan bukti tanpa sumpah, seorang guru kemudian divonis bersalah. Luar biasa. Ini tidak boleh kita biarkan. Hakim, jaksa, kita akan ketemu nanti. Di akhirat. Di akhirat nanti, saya akan tagih apa yang telah dilakukan kepada saudara kami hari ini. Ya, saya rela berjuang. Kalau hanya jabatan saya dicopot, silakan. Jabatan hanya titipan, tetapi kebenaran keadilan kita tegakkan. Ya, ini pernyataan seorang guru tadi sangat keras ya. Kita tunggu nanti di pengadilan akhirat, siapa yang benar dan siapa yang salah. Wah, ngeri ya. Kalau sudah pengadilan akhirat itu ngeri. Karena kita tahu bahwa pengadilan Allah itu adalah fi ahsanil hakimin, fi ahkamil hakimin. Sebaik-baik hakim, seadil-adilnya penentu keadilan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sangat tajam dan sangat keras pernyataan dari seorang guru ini tadi ya. Ya. Kemudian kalau kita melihat kronologinya seperti apa ya. Di sini akan kita saksikan bagaimana seorang guru yang lain ya menjelaskan, kemudian dia menceritakan kronologinya seperti apa. Mari sama-sama kita saksikan. Maksudnya kejadian apa? Kejadiannya seperti mereka kok mencium apa semua. Oh, tidak, Pak. Nah, Saya lihat kan Pak Guru kan, saya kan ada menyapu. Saya kan cleaning service. Jam 5, paling lambat jam 5.30 saya sudah di sekolah. Saya menyapu di depan kelas Pak Mansur. Kami menyapu, tidak lama lewat Pak Adi. Dan Pak Adi kan tidak hiraukan. Saya tanya itu anak, kenapa tidak berbaris? Dia bilang, saya sakit. Sama dia lihat ada Pak Mansur gali-gali tanah. Dan Pak, anak muridnya tidak masuk berbaris. Nah, dia bilang, Pak Mansur siapa? Saya tidak tahu. Dia masuk di Pak Mansur, bilang, kenapa tidak berbaris? Dia bilang, saya sakit. Ini ada meja, kursi. Ariona duduk di meja. Pak Mansur di sini. Iya. Nah, terus dia bilang, betul kau sakit? Dia bilang, iya. Masih begini nih. Nah, habis itu dia kembali. Saya masih menyapu di situ sampai belum saya keluar situ, masih turun di got. Pak Guru keluar, gali itu tanamannya. selesai. Kita lihat Iya. ya, bagaimana siswa-siswa itu sangat dekat kepada gurunya ya. Kemudian teman-teman sekolah, teman-teman guru-gurunya juga yang lain itu pada sedih melihat guru ini ya. Ya Allah, namanya Pak Mansur ya.
kalau nggak khilaf nama beliau ini adalah Pak Mansur. Pada sedih, dan mereka menceritakan, guru tersebut menceritakan kronologi kisahnya atau kejadian sehingga beliau ini menjadi divonis hukuman penjara selama 5 tahun itu karena hanya memegang jidat siswa, merasakan panas atau dingin, ya, ketika siswa itu mengatakan bahwa dia demam. Ya. Aduh, sangat normal sebetulnya ya, sangat normal, tapi mengerikan ya Allah. Kita jadi bertanya-tanya, siapa sih orang yang melaporkan ini? Orang tua dari siswa yang melaporkan ini. Hebat banget ya. Ya, kita merasa ini orang tuanya luar biasa hebatnya berarti. Ya. Tanpa ada visum, kabarnya itu tanpa ada visum yang jelas, bukti yang jelas, apa segala macamnya, menghadirkan bukti ini bukti itu, tiba-tiba langsung divonis saja 5 tahun. Sangat mengerikan. Itulah perjuangan seorang guru ya. Ketika ilmu tidak dihargai, malah guru itu menjadi bumerang. Aduh. Dulu, di zaman saya dulu, guru itu memang betul-betul jadi dewa lah bagi kita sebagai siswa, sebagai murid. Bagaimana tidak? Kita menjadikan guru itu memang betul-betul digugu dan ditiru. Dan seorang guru itu mendidik, ya, memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada kita itu dengan penuh keikhlasan. Ya, begitupun juga kita sebagai seorang murid, betul-betul ta'zim, betul-betul tunduk, betul-betul patuh kepada guru. Sehingga ilmu itu mudah masuk dan kita tidak menjadi anak yang kurang ajar. Itu dulu. Tapi sekarang lihatlah bagaimana hanya memegang jidat saja divonis 5 tahun penjara. Na'udzubillah min dzalik. Dalam video lain kita saksikan ya, kecintaan siswa-siswa atau murid-murid kepada gurunya. Yakinkah kita dengan perlakuan seorang guru ini tadi jika dia melakukan pelecehan, sementara murid-muridnya sangat mencintai dia? Ketika perpisahan seorang guru ini tadi dengan murid-muridnya, ketika ia digelandang ke tempat penjara ya, atau tempat vonis itu tadi. Mari kita saksikan bersama-sama ini videonya. Sedekat ini ya, sedekat ini guru ini dengan siswanya. Yakin kita, ya Allah. Sedih sebetulnya kita melihat negara kita ini ya, yang jelas-jelas mencuri, yang namanya terus disebut, ya, mengambil keuangan negara yang begitu besar, kerugian negara yang begitu besar, aman-aman saja sampai dengan sekarang ini. Sementara seorang guru yang mendidik akhlak baik, yang anak-anak ini nanti akan menjadi pejabat, yang akan menjadi pengelola negara kita ini, justru sekarang divonis 5 tahun penjara hanya karena semacam ini. Ya teman-teman semuanya, apalagi yang mau kita ucapkan, apalagi yang mau kita bicarakan, apalagi yang mau kita katakan. Kalau sudah semacam ini hukum negara kita ya repot.
kita hanya bisa bersuara dengan semacam ini. Mudah-mudahan saja kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan guru ini jika dia memang tidak bersalah seperti yang dituduhkan, seperti yang dituntutkan, mudah-mudahan dia segera dibebaskan. Itu saja permintaan kami. Dan saya seorang guru merasa sedih, merasa miris, dan merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita ini. Itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.